musafir, mau dia sakit atau sehat? Al-jawab itu adalah diwajibkan berpuasa tidak kepada semuanya karena tadi di Quran mujmal dijelaskan dalam Al-Quran hanya wajibun faqat ala al-muslimil baligil aqil sahihil muqim, hanya kepada orang Islam yang sudah baligh, berakal, sehat walafiat dan tidak safar atau sedang mukim, dia tidak musafir. Berarti kalau dia belum balik, belum wajib berpuasa, kemudian dia hilang akal, pingsan, atau koma, tidak wajib berpuasa. Sahih ketika dia sakit, dia hamil, atau dia menyusui, takut anaknya kenapa, maka tidak diwajibkan puasa. Al-mukim ketika dia musafir, atau berpergian, atau eh, berpergian, maka tidak wajib berpuasa. Ja'atis sunnah tubayyinu ma ja'a fi al-kitab. Ini peran dari as-sunnah yang kedua adalah mubayyinah. Yang pertama muqarrirah, yang kedua mubayyinah. Muqarrirah lima ja'a fi al-kitab wa mubayyinah lahu. Mubayyinah lima ja'a fi al-kitab. Suma asalisa, apa peran as-sunnah terhadap Al-Quran? Munsyi'atan li hukmin jadi. Oh, ternyata as-sunnah itu bisa membuat hukum yang baru yang mungkin belum ada. Sebenarnya ada, tapi khafi. Maka as-sunnah menjadi munsyiah li hukmin jadid. Penetap hukum yang baru. Yakunul hukmu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibtidaan. Nah, hukumnya itu dari awal hukumnya itu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibtidaan. Dari awal datangnya dari as-sunnah seperti tahrimi qada'il hajah nahwa al-kiblat, diharamkan untuk buang air besar menghadap kiblat atau istidbaruhu atau membelakangi kiblat. Jadi buang hajat itu tidak boleh pas menghadap kiblat atau pas membelakangi kiblat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul kiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriku aw warribu." Jadi kalau kalian pergi membuang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, tetapi sedikit ke timurlah sedikit atau ke baratlah sedikit. Jadi agak nyerong sedikit dari kiblat. Thumma na'ti ila dalalati sunnah ila al-ahkam. Bagaimana kekuatan dalil as-sunnah sebagai hukum? Yang pertama al-mutawatir, ini al-hadits al-mutawatir qat'iyyus thubut. Jadi as-sunnah awil hadis itu pun ada yang qat'i dan ada yang zonni. Yang mana yang qat'i? Al-mutawatirah. Al-hadis al-mutawatirah itu qat'i thubut. Wa amma ad-dalalah qad takunu qat'iyyah wa qad takunu zonniyah. Nah, thubutnya atau ke, uh, ke peranan hukum tersebut itu qat'i, yakni al-hadis al-mutawatirah itu dalalatus subut, lakin ini ya akhwat, maksud dari qat'iyat subut al-hadis al-mutawatirah, qat'iyatus subut, qat'i dalam penetapan hukumnya, tetapi makna dari nasnya itu, nas ahadisnya itu qad takunu qat'iyyah wa qad takunu zonniyah. Kadang-kadang dia qat'i dan kadang dia zonni. Kadang ada ihtimal yang lain yang bisa ditafsirkan dari nas hadis tersebut. Maka disebutlah hadis ini mutawatirah sahih. Qat'iyyatu subut idan sahih. Annahu qat'iyyatu as-subut karena al-hadis hadhihi mutawatirah. Tetapi min ma'anihi dalalahnya bahwa ini mewajibkan atau ini wajib atau sunnah fihi ihtimal. Maka disebutlah ada qat'iyyatu subut, ada yang qat'i dalalahnya qat'i dan ada yang zonni. Menunjukkan hukumnya itu. Ini diperintahkan. Iya diperintahkan qat'i sahih. Tapi perintahnya ke wajib atau ke sunnah itu jadi zanniyatud dilalah. Hazihi an-nusus
tadullu ala wujub au ala an-nadb. Nah, itulah disebut zanniyatu ad-dalalah. Kemudian al-ahad zanni as-subut, jelas. Al-ahadis al-ahadiyah, hadis-hadis yang ahad itu zanniyatu subut. Zanniyatu subut yang tadi punya ihtimal yang lain, bisa ditafsirkan lebih dari makna wahid. Wa amma dalalah fakadalalatil mutawatir sahih. Nah, begitu juga al-ahadis al-ahadiyah ظني الثبوت أو ظنية الثبوت ودلالته أيضا قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. Hadis ahad itu tidak sampai derajat mutawatir dalam syarat mutawatir. Tetapi dalalah kadang-kadang hadis al-ahadiyah itu mengandung dalalah qat'i karena maknanya wahid wa qat'iyatu ad-dalalah. Dan kadang-kadang pula seperti tadi ada yahtamil aktsar min dilalah. Lebih dari satu hukum dalam ahadis yang ahad ini memerintahkan tapi atau melarang, apakah larangannya itu jatuh kepada al-karaha atau kepada tahrim. Itu mengandung zaniyatu ad-dalalah. Aktsaru masail sunnah fi usul al-fiqh raji'atun ila mustalahil hadis. Iya, sebagian permasalahan sunnah dalam usul fikih itu kembalinya ke mustalahul hadis, ke pelajaran mustalahul hadis. Idzan la nata'ammak fi al-mutawatir wal ahadiyah ya akhwat. لحظة. الأستاذة. نعم تفضلي. نعم، هل في سؤال يا أخوات؟ هل القراءات الأحادية حجة؟ أكثر العلماء يقولون أنه ليس بحجة إلا ابن قدامة ومن معه. إذن القراءة نأخذ بالقراءة المتواترة والقراءة المشهورة. أما الأحادية فهذا فيه خلاف، وأكثر أو جماهير العلماء لا نأخذ بالقراءة الأحادية الشاذة. اذكر أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. Ada yang menjadi khasah bihi, ada yang jibillah, ada yang bayaniyah, ada yang ma fa'alahu ibtida'an. Ma huwa ta'rif as-sunnah? Ma ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam غير القرآن من أقواله وأفعاله وتكبيراته. ما هي مكانة السنة بالسنة بالنسبة إلى القرآن؟ مكانة السنة بالنسبة إلى القرآن ثلاثة: إما أنه مقرر لما جاء في القرآن، أو مبينة لما جاء في القرآن، أو منشئة لحكم جديد. ما هي دلالة السنة المتواترة على الأحكام؟ Nah, dilalah atau dalalah sunnah al-mutawatirah ala al-ahkam qat'iyyatu thubut wa qat'iyyatu ad-dalalah wa zanniyatu ad-dalalah. As-sani al-ahadits atau as-sunnah al-ahadiyah zanniyatu thubut. Zanniyatu at-thubut. Tapi yang ditanya, ma hiya dalalatu sunnah al-mutawatirah? Dalalatu sunnah al-mutawatirah imma qat'iyyah wa imma zanniyah. Nih, dalalatu mutawatirah imma qat'iyyah wa imma zanniyah. Idzan la yakunu qat'iyyah daiman. هل في سؤال يا أخوات؟ يا أستاذة. نعم تفضلي. هل نقرأ القراءة المشهورة في الصلاة أم إنما يجوز أن نقرأ بالقراءة المتواترة فقط؟ يجوز قراءة أيضا المتعبد بتلاوته، لكن الأفضل نأخذ بالمتواترة.
أما غير المتواترة من باب الدراسة فقط. نعلم بأن فيها أنواع من القراءات. هل أنت عرفتِ من قراءة المشهورة؟ سمعتِ ودرستِ بها؟ لما يا أستاذة. نعم. لأن لو لم تكن متواترة إما أن تكون معنى قد تغير، إلا أنه اشتهر فقط بشرط أنه اشتهر. هل يكون صحيحا؟ الجواب لا. هذا هو. لذلك نكتفي بسبع المتواترة. سبع متواترة أيضا فيه walaupun tadi qiraah Asim dan Nafi' dan Kisai dan Ibnu Katsir itu semuanya mutawatirah dan Hamzah, tetapi dari ketujuh ini pun ada qiraah yang berbeda dan tafsiratnya juga jadi berbeda. Apalagi mau ditambahkan dengan qiraah yang ahadiyah, asyazah yang syazah. Nah, hal fi soal ahsanti as-sa'ilah? Barakallahu fik. Hal fi soal akhar ya akhwat? طيب نأتي إلى الأدلة المتفق عليها. Dalil syariat yang disepakati. Yang ketiga adalah al-ijma', yaitu وهو اتفاق المجتهدي هذه الأمة. Harusnya begitu ya, tapi nggak apa-apa. اتفاق مجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أسر غير أسره، وهو حجة شرعية يجب العمل بها ويحرم حرقه أو مخالفته. Nah, ini maksud dengan ijma, apakah ijma ulama MUI? Al-jawabu la. Wa huwa ittifaqu mujtahidin min ummati Muhammad. Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hukum syar'i, terhadap satu hukum. Bagaimana nih hukumnya Paitren? Masalah bagaimana hukumnya Shopee Pay? Disepakati oleh mujtahidi hadhil ummah. Kenapa dibolehkan? Kenapa diharamkan? Kalau haram, apa yang dia langgar atau syarat-syarat kehalalan apa yang tidak ada pada Shopee Pay atau SPay Later masalah. Ila ghairi dzalik, ini adalah ijtihad karena belum ada pada pada zaman Nabi SAW, tetapi muamalah tersebut ada pada zaman kita, maka harus mengambil hukum dari ijma. Ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammad. Kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW ala hukman syar'i, terhadap satu hukum syar'i. Syar'inya. Fi asrin ghairi asrihi, pada suatu masa yang pasti bukan pada masa Nabi SAW, karena tidak ada ijma ketika zaman Nabi. Kenapa tidak ada ijma pada saat di zaman Nabi ya akhwat? Hal fi ijabah ya akhwat? Saza itu bukan dalil syar'i karena pada zaman Nabi nggak ada, berarti itu bid'ah. Gimana itu? Kenapa ijma itu ghairu asrihi? Tidak boleh ada ijma ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal fi jawab, hal fi ijabah ya akhwat. Apakah kesepakatan para sahabat disebut ijma? Al-jawabullah. Belum ada ijma di zaman Nabi SAW karena semua hukum kembali ke Nabi. Para sahabat pun ketika berselisih tentang sesuatu, maka datangnya kepada Al-Qadi Al-Akbar, bahwa Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya jawaban, Nabi menunggu wahyu itu turun. Bagaimana ya Allah hukumnya? Perkara demikian. Maka wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu semua wahyu yang Allah kasih. Maka setiap ada yang berselisih atau ada perkara, siapakah Madanakul Al-Qadi itu? Hakim. Hakim dan imam mereka adalah Nabi langsung. Maka tidak perlu Rasulullah apa hukumnya SPay Letter masalah.
Langsung tanyakan kepada Nabi SAW dan Allah akan memberikan jawabannya kepada Nabi SAW. Bahwa hujjah syariah, maka ijma ini menjadi hukum, menjadi hujjah syariah yajibul amalu bihi, yang wajib untuk diamalkan. Kenapa? Karena ini adalah persetujuan mujtahidi ummah yang tidak mungkin muhal ittifaquhum alal kadzib. Yang mustahil. Sebenarnya ada takrif yang lebih panjang yang mengatakan kenapa menjadi hujjah? Karena tidak mungkin eh, tidak mungkin mujtahid itu mereka bersepakat. Masa ada 20 atau 40 mujtahid mereka berkumpul membahas hukum satu perkara, kemudian mereka bersepakat 40 orang ini, udah kita bikin halal aja. La. Li'annahum mujtahidun dan mereka itu thiqah, maka na'khuz bi aqwalihim bi qaulihimul wahid. Hukumnya satu. Dan kepala yang menyetujuinya ada banyak dan muhal atau mustahil mereka berempat puluh atau bertiga puluh ini bersepakat untuk memberikan hukum yang palsu atau yang bohong, yang dusta. Wa yahrumu kharquhu au mukhalafatuhu. Tidak boleh menyelisihi ijma. Ketika sudah dihukumi misalkan SP letter atau COD itu muharram atau diharamkan, maka nuti' li'annahu hujjah syar'i. Karena ijma itu adalah hujjah juga. Yang ketiga, manhum ahlul ijma. Siapakah yang boleh melakukan ijma? Atau mujtahidinnya itu siapa? Ahlul ijma, humul mujtahidun. Yang bisa melakukan ijma, nggak bisa misalkan apa ya hukumnya durhaka kepada orang tua. Nggak perlu ijma, durhaka kepada orang tua sudah ada hukumnya dalam Alkitab wa sunnah, jelas. Akbarul kabair itu uququl walidain, kemudian Rasulullah dan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Apa ya hukumnya sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi, belum ada pula hukumnya karena kasusnya belum ada. Tidak bisa murid kelas 12 melakukan diskusi untuk memutuskan suatu hukum, tidak bisa. Jadi maksud dengan mujtahidin atau ahlu ijma di sini adalah mujtahidu ummah. Fala yadkhul fil ijma'i awamul ummah. Nah, mujtahidin ini adalah orang-orang yang berilmu. Nanti ada syurut al-mujtahidin. Tidak masuk ke dalam ahlul ijma itu orang-orang awam dari umat Nabi Muhammad. Orang yang tidak ngerti hukum, tidak baca kitab, dan tidak memahami tafsir, tidak pula mengerti al-ahadis, tidak pula membaca asbabul wurud dan segala macam tentang hadis, wasighar wal majanin, dan tidak pula anak-anak kecil yang belum balik, belum ngerti yang mana yang baik dan benar, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, wal majanin dan orang-orang yang tidak berakal, wal fuqaha allazina lam yablughu ratbatan nazar. Nah, Pak Fakih pun ketika dia belum sampai kepada derajat bisa melihat hukum itu, lam yablughu ketika fuqaha ahli fikih, tetapi dia belum sampai kepada derajat an-nazar falistidlal lil ijtihad, tidak bisa melihat istidlal, mengambil istinbat dari satu alasan menjadi hukum, maka dia juga tidak masuk dalam al-mujtahidin. Izan ahlul ijtihad humul mujtahidun. Siapa yang maksud mujtahidun? Nanti la'alla hunaka fi bayan bi anna syurut mujtahidin itu ada, nanti kita pelajari. La yadkhul fi al-ijma' ay la yadkhulu fi al-mujtahidin. Yang dimaksud dengan la yadkhulu fi al-ijma' ini adalah tidak bisa mengambil ijma', tidak bisa menentukan ijma' orang-orang bodohnya umat atau awamun nas. Bodohnya itu bukan bodoh karena bodoh terhadap ilmu agama, maksudnya seperti itu ya akhwat awam ya. Ini awamun ummah itu orang yang buta terhadap ilmu agama, kemudian anak kecil, orang-orang yang tidak berakal, dan ahli fikih yang belum sampai derajat yang bisa mengambil istidlal, yang menjadikan hukum kita mengambil istidlalnya dari ini masalah. Oh ternyata ada ahadis yang menjelaskan ini, dan kita kiaskan ahadis mengambil istidlal minal
kitabi wa sunnah itu dia belum bisa. Meskipun dia faqih, tetapi lam yablugh darajat an-nazar wal istidlal, nggak bisa mengambil istidlal untuk menjadikan inilah dalil keharaman sapi pay masalan. Inilah dalil keharaman COD masalan. أنا نقول أنهما حرام يا أخوات. أنا أتي بمثال حتى يتضح لأن contoh dari apa yang terjadi di zaman sekarang tidak di zaman Nabi, di antaranya ya adalah pay letter, COD. Ila ghairi dzalik. Boleh nggak Ustazah beli emas antam COD? Nah, itu ada ijma yang menghukuminya. Kemudian anwa'ul ijma. Macam-macam ijma. Awalan al-qawli awi sharih. Ijma yang qawli melalui perkataan awi sharih. Ijma itu langsung atau terang-terangan sharih secara jelas. Bahwa masaraha fi ahlul ijma bil hukmi. Yang mana ahlul ijma itu dengan jelas dan terang menyampaikan hukum tersebut. Fahaza in wujida fahuwa hujjatun qat'iyyah fala niza'. Nah, kalau sudah diterbitkan oleh ahli ijma dengan terang, dengan disiarkan dalam, misalkan kalau zaman sekarang sudah disiarkan bahwa sudah diharamkan, misalnya kalau judi online kita tahu itu judi. Tapi kalau namanya diplesetin jadi permainan apa, kemudian diiklan oleh ahlul ijma bi annahu itu adalah permainan yang diharamkan karena itu menyerupai maisir atau menyerupai judi. Ila ghairi dzalik, maka itu menjadi hujjah. Ini masaraha fihi ahlul ijma, apa yang disampaikan secara terang-terangan oleh ahlul ijma tentang hukum tersebut, in wujida, ketika ada hukum yang disampaikan oleh ahlul ijma tersebut, bahwa hujjah, maka hukum itu menjadi hujjah untuk kita, qati'ah, yang pasti bila niza, tidak boleh diselisih lagi karena itu sudah merupakan hasil diskusi para ahlul ijma atau mujtahidin. La niza ya ini nggak boleh diselisihi lagi. Nah, ada juga al-ijma as-sukuti atau al-iqrari. Ada ijma yang sukuti. Apakah ijmanya mereka bertiga puluh itu diam-diaman? Al-jawabu la. Wa an yusarriha ba'dul mujtahidin bil hukmi wa yashtahir qawluhu wa yaskutul baqun an inkarihi. Jadi, ijma sukuti itu ayusarriha ba'dul mujtahidin bil hukmi. Sebagian besar mujtahid itu mereka sudah sepakat dan menyampaikan hasil dari kesepakatannya itu bahwasanya hukumnya haram masalan. Wa yashtahiru qawluhu. Sudah menyebar perkataannya. Wa yaskutul baqun an inkarihi. Orang yang ingin mengingkari, yang mengatakan, aduh sebenarnya itu tidak haram gitu kan, ada dalil yang membolehkan. Tetapi yaskut an inkarihi, dia tidak menyampaikan bahwasanya dia menyelisihi, maka ka'annahu radin bihi, seakan-akan sepertinya dia ridho. Nah, maka dia ini ijma yang ini disebut ijma sukuti. Wa yashtahir karena sudah sebagian besar tadi sudah mengumumkan hasil dari hukumnya tersebut apa, kemudian sudah masyhur, sudah tersebar, dan tiba-tiba dari 30 tadi ini, misalnya 27 orang itu sudah sepakat. Awalnya 30 ini sepakat. Yang 3 itu ragu-ragu. Kemudian sudah diterbitkan hukumnya, masalah mubah, dibolehkan. Dan ternyata 3 yang ragu-ragu ini tadi tambah mantap keyakinannya bahwasanya dalil yang dia dapati bahwa hukumnya haram itu benar. Tetapi dia tidak mengatakannya karena sudah tidak bisa membatalkan ijma. Ya sudah namanya ijma sukuti. Tapi tidak berarti ijma'nya ini salah. Karena 3 orang ini tadi yaskut an inkarihi, diam terhadap selisihnya. Wahada mukhtalafun fi hujjatihi. Nah, ijma yang seperti ini, ijma sukuti, itu ikhtilafal ulama.
ulama juga berselisih. Bisa dijadikan hujah enggak? Karena tidak semuanya bersuara. Ada yang diam. Ada yang diam. Dan diam tidak berarti radin. Diam padahal dia ingkar. Jadi dia diam. Maka ulama pun berselisih. Tadi ka'annahu radin wa huwa al-aslu yaktumul inkar. Dia menyembunyikan keingkaran bahwasanya al-inkar itu bukan ingkar janji ya akhwat. Um, Mata taqwal bil Indonesia. Menyembunyikan lawan dari hasilnya tadi. Ketika mengatakan pay letter itu boleh, sudah diumumkan bahwasanya tidak haram atau boleh muamalah menggunakan pay letter. Matalan, hadan masal, ana la adri ma ijma'ul ulama fi hukmi hadhihi al-muamalah pay letter itu. Karena itu berbunga, karena itu tetapi bunganya itu untuk masalah. Nah, ketika tiga orang ini mengatakan itu haram karena wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba itu mutlak diharamkan dan dalil-dalil yang lain mengatakan bahwasanya penambahan di SP letternya itu adalah riba masalah. Tapi karena sudah diumumkan boleh, ya udah mereka diam. Nah, maka para ulama berbeda pendapat terhadap ijma sukuti ini apakah bisa menjadi hujjah? Illa anna as-Sulami, ulama bernama as-Sulami, sahibu usul fikhi, rajah annahu hujjah, menjadikannya hujjah. Wa hadzal naw'u min al-ijma'i dhanniyun laisa fi darajati al-ijma' as-sarih. Jadi ijma' sukuti ini tadi zanni. Bisa jadi yang tiga orang ini yang benar, bisa jadi 27 orang yang itu yang benar. Maka kita tidak mengkotikan yang mana yang paling benar, tetapi karena dalalahnya masih zanniyah. Tidak seperti al ijma' usari, ijma' yang tadi seluruhnya bersepakat. Maka yang menjadikannya hujjah diantaranya adalah as-Sulami. As-Sulami. Mustanidul ijma', mustanad. Jadi bagaimana seorang mujtahid, bukan seorang ya, bagaimana ahlul ijtihad atau para mujtahidin itu mengambil hukum pada ijma' mereka awalan ala al-Quran, summa ala sunnah, summa ala al-qiyas ala al-ijtihadi wal maslahah. Nah, mereka mengambil pertama dari Al-Quran dulu. Al-ijma'u ala hurmati nikahil hadis. Ini contohnya. Mustanadul ijma. Mustanad. Jadi ijma itu bersumber kepada apa? Yang pertama adalah alal Quran. Contohnya al-ijma ala hurmati nikahi al-jaddad li'annahunna dakhilat tahta musammal ummahat ala qawlihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, ijma para ahlul ijma itu bersepakat bahwasanya diharamkan menikahi nenek kita sendiri. Nikah wal hormatun nikahil jaddad. Tidak boleh menikahi nenek kita. Siapa yang maksud nenek kita? Itu ibu dari ibu kita atau ibu dari ayah kita. Kenapa? Karena nenek itu masuk dalam nama atau sebutan ummahat. Ummahat, ummahatul aba, al-aba, atau ummahatul ummahat, ibunya si ibu-ibu atau ummul ab itu nenek. Ummul juga nenek. Nah, umnya itu masuk dalam ayat yang mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum. Maka ijma ini diambil dari ayat. Tidak hanya ibunya saja yang diharamkan untuk nikahi, tetapi neneknya, ibunya ibu, atau ibunya si ayah juga haram untuk dinikahi. Kemudian ada sunnah. Mereka mengambil hukum, dan ini hurmahnya itu, hukum diharamkannya itu bukan ijtihad ya akhwat, tetapi kesepakatan para ahlu al-ijma. Kemudian al-sunnah, mengambil dari sunnah. Al-ijma'u ala i'ta'il jadda as-sudus. Wala yazidu ala dhalik. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus.
ijma para ahlul ijma untuk memberikan warisan kepada nenek itu 1/6. Wala yazidu ala zalik. Tidak lebih dari 1/6. Lianna Nabi, karena Nabi SAW pernah memberikan warisan dalam menghukumi untuk memberikan warisan kepada nenek itu 1/6 pada zamannya. Pada zaman Nabi SAW, Rasulullah sebagai Al-Qadi Al-Akbar, sebagai hakim yang tertinggi, menghukumi bahwasanya seorang ketika meninggal dunia dan meninggalkan seorang nenek, maka bagian warisan nenek tersebut adalah 1/6, tidak boleh lebih. Kemudian alal qiyas, mengambil hukum dari qiyas. Ijma'u sahabah ala khilafati Abi Bakar. Kesepakatan para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW, kiasan ala imamatihi fi shalat. Dikiaskan sebagaimana Rasulullah pernah memilihnya untuk menggantikan Nabi SAW menjadi imam pada salat memimpin umat Muhammad SAW. Izan para sahabat itu ketika tahu Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam, maka ketika Rasulullah meninggal, yang menggantikan sebagai imam al-akbar, al-imamul akbarnya adalah Abu Bakar. Kemudian al-ijtihadi wal maslahah. Para ahlul ijma itu mengambil hukum ijma dari ijtihad mereka dan melihat masalah al-akbar, masalah yang didapat. Ijma'u as-sahaba ala jam'il Qur'an fil mushaf. Nah, boleh nggak sih mengumpulkan Al-Quran? Kan di zaman Rasulullah itu tidak boleh dikumpulkan Al-Quran itu. Takut tercampur dengan ahadis. Padahal, kenapa tidak dikumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah? Karena Al-Quran itu maktubi sudurihim. Tertulis atau tertanam. Sudah dihafalkan oleh hati-hati mereka semua. An Zuhri, Qalbi. Udah, apa sih namanya? Ngelotok. Mereka sudah lancar sekali. Hafal di luar kepala. Mushaf Al-Quran itu 30 juz. Tetapi ketika banyaknya peperangan, banyaknya syuhada, hilanglah Al-Quran dari dada banyaknya orang syuhada tadi yang meninggal dunia. Terus kan ada 1.000 orang yang hafal Al-Quran, 700 orangnya sudah syahid. Bagaimana Al-Quran ini kalau kalau nggak dikumpulkan dan ditulis, maka ijma' sahabat ala jam'il Quran untuk mengumpulkan Al-Quran dan menuliskannya itu merupakan ijma' yang murah ahli al-maslahah. Mereka berijtihad gimana hukumnya jadi boleh dan lihat masalahnya. Kalau tidak, Al-Quran itu akan tercampur dengan ahadis, Al-Quran itu akan hilang. Semakin banyaknya kaum muslimin yang syahid atau hufaz. Qurra wal hufaz as-syuhada. Hadhihi hujjiyatu as-sunnah. Awil ijma'. Man hum ahlul ijma'? Ahlul ijma' humul mujtahidun. هل الإجماع السكوتي حجة؟ اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي إلا السلمي فإنه قال بأنه حجة. من مستند الإجماع القياس. مثل على ذلك. هاتي مثال من مستند الإجماع. من مستند الإجماع القياس. نعم. قياس الصحابة الإمامة على أبي بكر بخلافة. Kiasnya para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah kiasan ala imamatihi. Ijma'us sahabah ala khilafati Abi Bakar kiasan ala imamatihi. Ma hiya mustanadat al-ijma'? Mustanadat al-ijma' ada 4. Al-Quran, Al-Kitab, summa as-sunnah, al-qiyas, wal-ijtihad, wal-maslahah. Jadi al-ijtihad wal-maslahah itu dijadikan satu oleh Al-Katib. Karena mereka memberi ijtihad dengan melihat maslahat. Hal yajuzu mukhalafatul ijma'? Al-ijma' as-sari atau al-ijma' al-qawli la yajuzu mukhalafatuhu li'annahu hujjah
لا يجوز فيه النزاع أو مخالفة. أما إجماع السكوت فيه خلاف. نعم، هل في سؤال يا أخوات؟ هل الصوت واضح أو متقطع يا أخوات؟ واضح. هي نعم، نواصل. تفضلنا، لو هناك سؤال لا بأس مباشرة تسأل يا أخوات. نأتي إلى موضوع الرابع، الأدلة المتفق عليها. Dalil yang telah disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya keempat ini Al-Quran, atau Al-Kitab wa Sunnah wal Ijma' wal akhir Al-Qiyas, adalah dalil yang qat'i atau dalil yang wajib digunakan kecuali yang fihi niza atau fihi khilaf, seperti tadi al-ijma' as-sukuti atau al-ahadis asy-syadzah atau awil qiraah al-syadzah. Tetapi asalnya seperti Al-Quran, hal nastadil bil Quran, jawabu na'am. Kita mengambil hujah dari Al-Quran. Kita hanya tidak mengambil bacaannya yang syadzah, yang cacat. Tetapi Al-Quran ini kita jadikan hujah. Apakah kita mengambil hujah dengan hadis ya Ustazah? Al-jawabun na'am. Tetapi hadis yang maudhu, hadis yang uh, dibuat-buat, hadis yang dhaif, yang maudhu, la na'khus biha, karena asalnya itu bukan hadis. Karena pertama, itu dibuat-buat atau itu um, sumbernya tidak valid, maka menjadi lemah. Kemudian al-adillah al-muttafaq alaiha ar-rabi, dalil yang disepakati yang keempat adalah al-qiyas. Apa itu al-qiyas? Raddu far'in ila aslin, mengembalikan cabang kepada asalnya. Mengkiaskan sesuatu itu adalah uh, seperti kita mengambil ranting, raddu far'in ila aslin, mengembalikan cabang kepada asal. Yang dimaksud dengan itu adalah bi'illat, naqra' ta'rif awalan, raddu far'in ila aslin bi'illatin tajma'u bainahuma fil hukmi. Mengembalikan cabang kepada asalnya dengan ilah atau sebab yang tajma' bainahuma, menyatukan keduanya fil hukmi, karena ilahnya sama, sebabnya sama, maka hukumnya tadi ikut ke asalnya. Contohnya, kenapa sih harusnya kasih contoh dulu ya yang lebih mudah. Anda uangit ya akhwat. Raddu far'in ila aslin, mengembalikan hukum cabang, hukum si ranting itu kepada asalnya. Bi'alatin tajma' bainahuma fil hukmi, karena alasan yang menyatukan mereka dalam hukum yang sama. Arkanul qiyas, rukun qiyas itu ada 4. Al-aslu, al-far'u, hukmul asli, al-illah. Kenapa nggak ada hukmul far'i? Karena hukmul far'inya sama dengan hukum asli. Karena tadi dia ngikut kepada hukum asli, mengembalikan al-fara' cabangnya disamain dengan asalnya. Idzan al-aslu mahallul hukmi awil musyabbah bihi, yang dimiripkan atau yang disamakan si asalnya itu. Al-far'u al-hadithatu, atau allati nuridu ma'rifata hukmiha, sesuatu yang cabangnya itu yang baru, yang kita ingin ketahui hukumnya. Hukmul asli al-hukm syar'i, hukum asalnya tentu saja hukum yang ada dalam syar'i. Apakah hukumnya haram, apakah hukumnya wajib, ataukah mubah, atau tahrim, atau mandub. Al-illah al-wasfu al-jami' bainal asli wal far'i, adalah sifat yang menyatukan antara asal dan cabangnya. La ilaha illallah. Kenapa tidak ada contoh? Aqsamul qiyas, qiyasul illah wa qiyasud dalalah wa qiyasus syabah. لعلنا في اللقاء المقبل نأتي بالأمثلة من القياس حتى تتضح لنا الأمثال. Mengkiaskan keharaman, مثلا mengkiaskan keharaman nabid ila al-khamar, an-nabid ila al-khamar, karena ilahnya muskir, sama-sama
memabukkan. في كثير يا المثل كده لكني نسيت يا لا إله إلا الله. الفرع. إذا أركان القياس نعلم أن فيه الأصل ثم الفرع ثم هو الحكم الجامع الحكم الأصل ثم العلة أو الوصف الجامع بين الأصل والفرع. Mengkiaskan sesuatu hukum, mengkiaskan sesuatu perkara yang belum tahu hukumnya, karena itu adalah perkara yang baru, kepada perkara yang telah ada, yang mana perkara tersebut yang asal ini sudah memiliki hukum baku. Seperti tadi, hurrimat alaikum al-khamru wal maitatu wad damu wal lahmul khinzir. Haram, jelas. Apa Ustazah? Tafadhali, na'am. Tafadhali bil istizan. Sudah jelas hukumnya, kemudian dihukumi sesuatu yang baru yang belum ada hukumnya, tetapi ilahnya sama. Kenapa khamr diharamkan? Kenapa khamr diharamkan? Karena khamr memabukkan. Kenapa nabi itu diharamkan? Kenapa nabis tidak disebut? Nabis itu dikiaskan kepada khamar karena ilahnya atau al-wasfu fihi al-wasful jami'. Berarti itu adalah kiasus syabah. Karena nabis menyerupai khamar dalam sifatnya itu memabukkan. Nah, والأدلة المختلف فيها. هل في سؤال قبل أن ننتقل إلى الأدلة المختلف فيها يا أخوات؟ نعم. لنقرأ من الأدلة المتفق. أريد طالبة تقرأ الكتاب. من تقرأ يا أخوات؟ فاني أستاذة. نعم، تفضلي فاني. الأدلة المختلف فيها. الأول لا، نقرأ الاستحسان. متفق حتى نحفظ ونراجع. الأدلة المتفق عليها الكتاب. نعم أستاذة. الأدلة المتفق عليها. الأول الكتاب، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. أنواع القراءات المتواترة 7. قراءة أبي عمرو ابن العلاء البصري، توفي 154 هجري. قراءة نافع بن عبد الرحمن المدني، توفي 169 هجري. قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي، توفي 128 هجري. قراءة الكسائي علي بن حمزة الكوفي، توفي 189 هجري. قراءة عبد الله بن كثير المكي، توفي 120 هجري. قراءة عبد الله بن عامر الشامي، توفي 118 هجري. قراءة حمزة بن حبيب الزياد الكوفي، توفي 156 هجري. المشهورة 3. قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، توفي 128 هجري. قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي، توفي 250 هجري. قراءة خلف بن هشام البزار البغدادي، توفي 229 هجري. الأحادية الشاذة 4. قراءة اليزيدي يحيى بن المبارك البغدادي، توفي 202 هجري. قراءة الحسن بن يسار البصري، توفي 110 هجري.
قراءة ابن محيصن. نعم. نعم، ابن محيصن. توفي 123 هجري. قراءة محمد بن أحمد الشنبوذي. توفي 388 هجري. اختلف العلماء في حجية القراءات الآحادية، إلا أن ابن قدامة ومن معه ارتضى أن تكون دليلا شرعيا، لأنها إن لم تكن قرآنا فعلى الأقل أنها خبر أنها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، مفسرا مفسرا للآيات. نعم. دلالة القرآن على الأحكام قطعية، لا تحتمل إلا معنى واحد، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. ظنية، تحتمل أكثر من معنى، ولم يحدد الشارع أحد المعنيين أو معاني، بل يترك لاجتهاد المجتهدين. ممتاز، أحسنت، شكرا يا فاني. هل في سؤال في الكتاب يا أخوات؟ إذا دلالة القرآن حتى في القرآن فيها دلالة ظنية، إلا أن الثبوت فيه قطعية الثبوت، ولكن دلالة القرآن في الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. Jadi walaupun Al-Quran itu subutnya atau turunnya, ketetapannya itu adalah qat'i, pasti, tapi menuju ke mana maknanya. Fil wujub مثلا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fil wujub مثلا في الأمر، هل في الوجوب أو في الندب أو في النهي، هل في التحريم، داخل في التحريم أو في الكراهة فيه. إذا نعيد، حتى في القرآن، حتى النص في القرآن وإن كان قطعية الثبوت وإن كان قطعية الثبوت، إلا أن دلالة القرآن في الحكم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. نعم. السنة، من تقرأ يا أخوات؟ شكرا لك يا فاني، بارك الله فيك. السنة يا حسنى، تفضلي. حسنى موجودة؟ موجودة أستاذة. نعم، بسم تفضلي. الله. الثاني السنة، ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية غير القرآن من أقواله وأفعاله وتقريراته. أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، يحرم متابعته في هذا، فالجمع أكثر من 4 نسوة. جبلة كالقيام والقعود. الرابع بيانية، إما مندوبة وإما واجبة، كالصلاة والحج. الرابعة ما فعله ابتداء. مكانة السنة بالنسبة إلى القرآن: الأول مقررة لما جاء به الكتاب، كمسألة التوحيد. قال تعالى: وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجاءت السنة تؤكد أن الشرك من أعظم الكبائر وأكبرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الثاني مبينة له، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجاءت السنة تبين أنه واجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. الثالثة منشئة لحكم جديد، فيكون الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، كتحريم قضاء الحاجة نحو القبلة أو استدبارها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. دلالة السنة على الأحكام: الأول المتواتر قطعي الثبوت، وأما الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. الثاني الآحاد ظنية الثبوت،
وأما الدلالة فكدلالة التواتر فكدلالة المتواتر. أكثر مسائل السنة في أصول الفقه راجعة إلى راجعة إلى مصطلح الحديث. ممتاز، أحسنتي، بارك الله فيك، يا شكرا يا حسنى. هل في سؤال في السنة يا أخوات؟ Kalau Al-Quran tadi qat'iyatus subut wa qat'i wa dhanniyatu dilalah. Jadi dilalahnya qat'i atau dhanni, sedangkan al-ahadits atau as-sunnah itu yang mutawatirah qat'i as-subut wa dalalahnya tetap qat'i dan dhanni. Tetapi yang ahad jelas tidak ada qat'i subut. Kalau ahad semuanya dhanniyatu as-subut, dan dilalahnya juga meskipun dhanni as-subut, dilalahnya ada yang qat'i dan ada yang dhanni. Nah, ثم الإجماع. Hanifah Zahra. حنيفة زهرة موجودة؟ نعم أستاذة. نعم، تفضلي اقرأي الثالث. الثالث الإجماع، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصره، وهو حجة شرعية يجب العمل بها ويحرم يحرم ويحرم خرقه أو مخالفته. من هم أهل الإجماع؟ أهل الإجماع هم المجتهدون، فلا يدخل في الإجماع عوام الأمة والصغار والمجانين 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 والفقهاء الذين لم يبلغوا رتبة النظر والاستدلال الاجتهادي. أنواع الإجماع القولي القولي أو الصريح، وهو ما صرح فيه أهل الإجماع بالحكم، فهذا إن وجد فهو حجة قاطعة بلا نزاع. السكوت أو الإقرار، وهو أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهر قوله ويسكت الباقون عن إنكاره، وهذا مختلف في حجتيه مختلف في حجيته. وهذا مختلف في حجيته إلا أن السلمي صاحب أصول الفقه وجه أنه حجة، وهذا النوع من الإجماع ضمني ليس في درجة الإجماع الصريح. مستند الإجماع على القرآن، الإجماع على حرمة نكاح الجدات لأنهن داخلات تحت مسمى الأمهات. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. على السنة الإجماع على إعطاء الجدة السدس ولا يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. على القياس إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قياسا على إمامته في الصلاة. على الاجتهاد والمصلحة إجماع الصحابة على جمع القرآن في المصحف. أحسنت، شكرا لك يا حنيفة زهرة. هل في سؤال في الإجماع يا أخوات؟ هل كل إجماع حجة؟ إذن الإجماع الصريح أو الإجماع القولي لا نزاع في حجيته، dia hujjah. اتفق العلماء على حجية الإجماع القولي أو الصريح. أما الإجماع السكوتي أو الإقراري ففيه خلاف أو مختلف في حجيته، إلا من الإمام اسمه أو من العلماء اسمه السلمي صاحب أصول الفقه rajah بأنه hujjah. Jadi kata As-Sulami, maupun dia qauli atau as-sarih ataupun ghairu sarih wa al-iqrari aw sukuti, kedua-duanya adalah hujjah. Na'mal bihima. Na'am, ar-rabi al-qiyas. Man taqra ya akhwat al-qiyas?
حنيفة أستاذة. نعم حنيفة تفضلي. الرابع القياس رد فرع إلى أصل بعلة تجمع بينهما في الحكم. أركان عيدي القياس عيدي آه، التعريف. آه، القياس رد فرع إلى أصل بعلة تجمع بينهما في الحكم. أركان ممتاز. القياس الأصل محل الحكم مشبه مشبه به مشبه به لفر ال- لفرع الحادثة الفرع. الفرع الحادثة التي نريد معرفة حكمها. حكم الأصل الحكم الشرعي العلة الوصف الجامع بين الأصل والفرع. أقسام القياس قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. ممتاز، أحسنتي يا حنيفة، بارك الله فيك، شكرا لك يا حنيفة. إذا kias itu rendu syar'i ila aslin, mengembalikan cabang yang baru, sesuatu perkara yang baru kepada asal, yaitu perkara yang sudah ada dan hukumnya ada. Ada yang qiyasul illah karena illahnya sama, ada qiyasus syabah karena kemiripannya, ada qiyasul dilalah, ada yang dalalahnya atau menunjukkan hukumnya itu sama. Yang dimaksud dengan al-asal atau mahallul hukm adalah tempat hukum yang mau dia ambil hukum yang sama dengan tempat itu. Misalnya tadi al-khamru, al-aslnya adalah al-khamru. Mahallul hukmi awil musyabbah bihi yang perumpamakan. Kemudian al-far'unya al-haditha, sesuatu yang baru itu, perkara atau urusan yang baru itu, allati nuridu ma'rifata hukmiha, yang kita ingin ketahui hukumnya, yang mau kita kiaskan. Hukumul asal imma na'am, imma al-mubah wa imma haram wa imma al-halal au ila ghairi zalika min al-ahkami at-taklif al-khamsah. Thumma al-illah adalah, yang dimaksud dengan illah adalah sifat yang menyatukan antara sifat yang menyamakan, menjadikan si fara itu bisa ngikut hukumnya si asal. Al-wasfu harus jami', harus menggabungkan. Oh, karena sifatnya sama-sama memabukkan masalah. Nabi kal khamri fi as-sukrani, dalam memabukkannya, atau fi idhabil aqli, menghilangkan akal. هل في سؤال في الأكياس يا أخوات؟ واضح؟ إن شاء الله واضح يا أستاذة. نعم إن شاء الله واضح، الحمد لله. إن شاء الله نأخذ الأدلة المختلف فيها في اللقاء المقبل. هل بقي كثير عندنا؟ نعم كثير. Ustazah, نعم هل في سؤال؟ Ana mau nanya tapi ini pelajaran yang udah sebelum-sebelumnya. نعم في أي موضوع؟ Di hmm, al-mutlaq wal muqayyad. المطلق والمقيد. نعم Hmm. ما هو السؤال؟ تفضلي. Min amsilatil muqayyad hunaka fatahrir raqabatin mu'minah. Lakin هذا المثال يمكن أن يكون المثال للخاص يا أستاذ. هل يمكن يا أستاذة؟ يعني العام المخصص؟ نعم. نعم ممكن، لكن الحكم فيه لا يمكن، لأن السبب مختلف. صحيح، تحرير رقبة هذا كفارة الزهار، وقتل الخطأ فيه تحرير رقبة مؤمنة.
masalahnya berbeda. Kalau mukhassas adalah masalah yang sama yang ditaksis. Ikhraju ba'di afradi al-umum itu adalah taksis, dikhususkan. Fahimti al-farqu baina al-mubayyan wal mukhassis? Al-mukhassas kalau ini yang tahrir raqabah mu'minah hukumnya sama tentang memerdekakan budak, tetapi sebabnya beda, ikhtilaf. Mana? Al-ittifaq fil hukmi wal ikhtilaf fis sabab. Nah, hadhihi fatahrir raqabah. Al-ittifaq fil hukmi. Hukumnya sama memerdekakan budak, tapi yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Tetapi sebabnya berbeda. Sebab yang pertama adalah zihar, dia harus membayar kafarah zihar. Sebab yang kedua adalah membunuh secara tidak sengaja. Dia harus menembus dosanya kafaratul qatl khata'nya dengan tahrir raqabah mukminah. Sebabnya sama atau dua masalah yang berbeda, tapi hukumnya sama-sama memerdekakan. Misalkan si Ali sama si Umar. Ya Allah, mereka melakukan dua dosa besar. Si Bejo sama masalah si siapa namanya itu? Agus sama Joko masalah. Si Agus melakukan menzihar istrinya. Si Joko membunuh secara tidak sengaja. Mereka ini berdua ketemu sama-sama mencari budak yang ingin dimerdekakan. Tapi kata si Agus, aku bebas karena aku kafaratuz zihar ayatnya mengatakan fatahri raqabah saja. Nah, ketemu si Joko harus yang mukminah. Aduh, mana nih saya harus nyari yang mukminah. Nah, kemudian ulama mengatakan kalau sama harus memerdekakan budak meskipun sebabnya berbeda, diikutkan hukumnya menjadi sama. Hukumnya si Agus juga harus mencari atau memerdekakan budak yang mukminah. Paham sih? Paham ya Ustaz? Nah, أحسنتي. هل في سؤال آخر يا أخوات؟ تمام. نواصل إن شاء الله رحلتنا في أصول الفقه في اللقاء المقبل. نكتفي بهذا، نختم بألف حمد لله ودعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء يا أخوات. شكرا على حسن انتباهكم واهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إياكم. Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh.